Jadi nggak kita PPN jadi 8%? PPN jadi 8%. PPN. Kan ini udah banyak kajian, katanya bakal turun nih. Ibu Menteri Keuangan ya? Bantuin Menteri Keuangan. Jadi gini, kan kemarin diusulkan naik 12%, akhirnya cuma naiknya ke 11%. Orang ngusulin lagi, jangan ke 11 lah, coba turunin ke 9 apa 8%. Waktu di luar juga saya enaknya ngomong turunin aja ke 8%. Tapi begitu jadi Menteri Keuangan, setiap 1% turun, saya kehilangan pendapatan 70 triliun. 70 triliun. Wah, rugi juga nih. Jadi kita pikir-pikir, gini deh. Saya hitung dulu, sebetulnya kondisi kemampuan kita mengumpulkan teks sama cukai seperti apa sih kalau sistemnya diperbaiki. Saya akan perbaiki sekarang sampai 2 triwulan ke depan ya. Mungkin akhir triwulan pertama tahun depan saya sudah lihat. Dari situ saya bisa ukur sebetulnya potensi saya berapa sih yang real. Nanti kalau saya turunkan kurangnya berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa. Tapi itu sudah di atas rencana, di atas kertas. Sudah direncanakan, tapi saya harus hati-hati karena saya belum tahu. Saya kan baru 2 bulan ya, 2 bulan juga belum. Sampai akhir tahun berapa sih kemampuan tax collection kita yang betul dengan perbaikan sistem. Nanti saya hitung semuanya. Jadi walaupun saya sembarangan kayak cowboy, enggak, saya pelit dan hati-hati. Kalau jeblok nanti di atas 3% defisit saya. Nanti ibu ledekin saya lagi. Tadi yang itu juga, tadi Mas itu ledekin saya juga. Tidak hati-hati resikonya, gini-gini. Padahal udah kita hitung Mas. Jadi walaupun saya kelihatannya konyol, enggak konyol-konyol amat Pak. Oke, mudah-mudahan kita bisa turun ya. Kita bantu untuk meningkatkan pajak supaya PPN kita jadi turun. Kita udah bentuk, Menko Perekonomian membentuk Satgas Percepatan Program Pembangunan ya, program unggulan. Di situ ada Satgas Pokja Debottlenecking, Pokja 2 ya itu namanya. Nanti itu akan menerima pengaduan dari seluruh pelaku bisnis di Indonesia yang punya masalah dan kita akan gelar perkara setiap minggu. Kita pecahkan masalah di situ. Jadi saya harapkan nanti iklim investasi akan membaik dengan langsung memperbaiki kendala-kendala di bisnis yang real. Kalau Anda lihat di kertas kan semua udah bagus. Anda tanya Febrio ya tuh, wah kita udah bagus, peraturan ini udah ada, udah lancar lah pokoknya di atas kertas. One window one stop policy, apalagi semuanya gitu. Pokoknya bagus lah. Tapi kan di lapangannya nggak begitu. Jadi saya balik, saya tarik dari lapangan ke tempat saya beresin. Nanti kalau ada peraturan yang mengganggu kita rubah. Itu akan bisa terjadi kenapa? Karena semua kementerian terlibat di sana. Dan lebih penting lagi, saya kan Menteri Keuangan. Kalau ada peraturan yang disuruh rubah, menterinya nggak apa? Bukan menteri yang nurut. Ada pejabat di kementerian itu yang mengganggu, ya saya potong anggarannya. Kan pasti jalan. Jadi ini bukan untuk saya atau bukan untuk yang lain, ini untuk ekonomi Indonesia. Saya udah bilang ke Pak Presiden waktu itu, Pak boleh nggak saya bikin tim debottlenecking. Apa kerjanya? Begini Pak, gini yang saya ceritakan tadi. Ya udah jalankan katanya. Sampai sekarang disetujui, jadi sebelum nggak disetujui saya jalankan terus aja. Tapi bukan saya, itu dengan menteri-menteri Menko Perekonomian dan menteri-menteri yang lain. Jadi saya nggak jalan sendiri, takut juga dimarahin orang. Kira-kira gitu. Tahun depan 2027 dengan perbaikan ya saya dorong-dorong sedikit, saya bisa ngundang investor kan. 7% udah agak kelihatan. Kalau itu membaik, tahun depannya lagi kayaknya udah kekeker lah, 8% lah bisa lah. Tapi tentunya semua mesin ekonomi mesti bergerak. Moneter, fiskal, private sector, investasi domestik dan foreign. Itu yang membuat nanti kita akan tumbuh lebih cepat lagi. Masih banyak jurus yang lain, ini baru sedikit dulu. Nanti kalau mau tahu Bapak bayar dulu sama saya kasih tahu. Cortex itu waktu saya datang ke sini ke Kementerian Keuangan kan ada masalah. Saya investigasi apa sih masalahnya. Saya bawa programmer saya yang jago. Saya orang IT sedikit lah. Dulu pernah kuliah di Elektro, ITB. Sekolah bagus ya. Ada yang ITB nggak ada. Jadi saya ngerti sedikit, saya ngerti sistemnya. Jadi saya panggil ahli saya suruh periksa kelemahan jadi mana.
kira-kira udah kelihatan semua kelemahannya, cuman layer 1, layer 2 udah selesai. Layer 3 yang berhubungan dengan aplikasinya belum bisa kita rubah. Kenapa? Karena masih di tangan kontraktornya si LG itu. Desember akan dikasih ke kita, tapi sekarang pun mereka kita kasih masukan terus setiap hari untuk memperbaiki coding aplikasinya itu. Jadi sebentar lagi juga akan membaik saya pikir. Terus pajak mengurangi disposable income. Iya, kalau Anda lihat persamaan itu kan sama aja, sebetulnya cuma pindah aja geser kiri kanan kan, ya si GX plus NX, cuma pindah aja, nggak berdampak kan seharusnya. Tapi kenapa selama ini mengganggu? Karena uangnya nongkrong di sana. Saya ambil pajak, taruh di bank sentral, di sistem kan kering. Gimana kalau sekarang saya ambil pajak, saya nggak taruh di sana lama-lama, langsung saya belanjakan dalam bentuk program-program ekonomi. Harusnya dampaknya akan lebih bagus. Kenapa? Pertama, ada dorongan dari sisi fiskal, dari sisi pembangunan. Yang kedua, uangnya akan disisten terus, membuat swasta juga akan bergerak. Jadi saya akan monitor itu ke depan dengan hati-hati. Jadi Anda nggak usah takut. Kalau saya naikin pajak, Anda akan susah. Saya akan naikin pajak pada waktu tumbuhnya di atas 6%. Anda akan happy juga bayar pajaknya. Kira-kira begitu.